Saya pernah dapetin satu kasus nih. Satu kasus yang kalau menurut saya mungkin jadi cerita yang rada-rada lucu juga. Jadi ada seorang perempuan, dia mantan pekerja seksual, dia kawin sama pelanggannya. Pelanggannya orang bule, orang Inggris. Dia kawin, terus dia hamil. Pada waktu hamil 3 bulan pertama, si lakinya ditugaskan sama kantornya untuk buka di kantor cabang di Thailand. Setahun tugasnya. Itu dia pikir daripada dia bawa istrinya gitu riskan kan, dia juga sana harus itu. Istrinya tinggal sini, dikasih rumah, dikasih segala macam dah fasilitas, dia pergi ke sana. Nah, begitu pergi ke sana, 1 tahun kemudian dia balik, anak udah lahir, anaknya laki. Nah, pada waktu anaknya lahir, terus pada waktu anaknya usia 2 tahun, dia ditugaskan ke kantor pusat di London. Terus? Dia kan itu bakalan lama, karena dia sukses ya. Jadi dia mau boyong lah anak istrinya. Nah, kemudian berlakulah aturan imigrasi. Imigrasi seluruh dunia sama. Kalau kita mau membawa istri hanya cukup surat kawin. Iya, kalau bawa anak. Tapi kalau bawa anak harus pakai surat DNA. Kenapa? Karena takut trafficking. Iya kan, anak gua. Nah, makanya harus diperiksa DNA di negara si ibu, membuktikan bahwa ini adalah anak si bapak dan anak si ibu, baru bisa dibawa. Diperiksa lah, karena pada waktu itu saya kan ahli DNA yang pertama di Indonesia. Jadi dari sejak tahun 96 saya udah periksa DNA. Dia datang diminta ke saya periksa, saya kaget, Bu Anggi. Kenapa? Ternyata bukan anak si ibu dan bukan anak si bapak. Bisa? Tuker apa? Kalau anaknya bapak, anak si ibu bukan anak si bapak itu kasus biasa. Makanya saya bilang aneh. Bukan. Terus saya udah pikir, kalau anak, ibunya pastinya tahu sih itu bapaknya yang mana. Betul nggak? Iya. Kalau bapak sih nggak tahu ya. Oke, saya tarik ibunya, bapaknya di depan. Saya bilang, Bu, ibu kenapa bohongin saya? Nah, terus? Dia bilang apa? Kok dokter tahu? Begini dok, dia cerita. Boleh. Jadi rupanya pada waktu dia lagi hamil beberapa bulan itu dia berantem sama temannya, kepukul. Keguguran. Nah, begitu keguguran kan dia bingung. Dia takut suaminya ninggalin dia. Disalahin. Jadi kemudian dia hubungi temannya yang kebetulan masih aktif, jadi pekerja. Temannya bilang, memang saya mau hubungi kamu. Kenapa? Gue nih lagi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Kamu kan sekarang sudah jadi orang yang sukses. Saya mau tanya, kalau mau aborsi yang aman di mana, gitu loh. Terus dia bilang begini, daripada begitu, ini boleh nggak? Boleh lah katanya. Pelanggannya boleh lah. Kalau gitu buat anaknya, buat gue aja katanya. Dia bilang, enak aja. Gue mau aborsi karena gue masih tetap mau praktek. Gue lagi rame-ramenya nih sekarang, dia bilang. Gue nggak mau. Emang ini lo dapat income-nya berapa? Sekian, gua kasih lu 2 kali lipat income tapi lu nggak boleh praktek. Anaknya buat gue.